Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan memang member ya. Jadi kita kedatangan member yang kemarin di eh, kita kemarin bikin acara lomba buat banyak-banyakan nurunin body fat. Nah, kebetulan Dokter Niko ini dia jadi juaranya. Turunnya berapa, Dok? Sekitar 15 persenan. Turunnya 15% dalam waktu dari September ya. September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Ini cukup cukup apa namanya ya? Bagus banget gitu loh, bagus banget dan mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk dia ngatur lagi pola makan, ngatur lagi latihannya, jadi bikin badannya lebih ideal lagi. Ini masih dalam rangka apa namanya? Menyongsong 2021 nih. Kita akan punya tagline-nya 2021 Better Body. Nah, ini nih Better Body-nya nih. Oke, sekarang kita tanya ke Dokter Niko nih. Pak apa namanya? Apa aja sih yang dilakuin sehingga bisa nurunin body fat sampai 15% nih? Yuk. Eh, jadi gini, sebenarnya ini bukan yang pertama kali saya buat menurunkan body fat dan menurunkan berat badan. Tahun 2016-2017 saya juga pernah melakukan hal serupa, bahkan itu saya pernah lebih ekstrim dari berat 148 kilo ke 72 kilo itu dalam waktu 7 bulan. Itu semua di IG saya ada. Nah, ini nih. Nah, Perlu nih teman-teman tahu nih. Jadi tips-tipsnya nih gimana nih? Tips-tipsnya, caranya, makannya gimana, latihannya gimana? Coba ceritain. sebenarnya kalau masalah tips itu menurut saya itu sudah mainstream banget ya. Yang jelas ketika mau menurunkan body fat atau mau menurunkan berat badan terutama itu adalah defisit kalori. Defisit kalori dan itu banyak caranya. Baik mulai dari pola makannya dengan pola makan bersih, diet atau dengan cara kita meningkatkan kalori, kalori pembakaran. Kalori pembakaran. Ya, Oke. atau bahkan dikombinasikan keduanya. Ya, jadi mungkin ini ya, apa namanya? Kalau pas makannya kalau sekarang kan lagi trial gini nih. Jadi kalorinya tak stabilin ya, kalori stabilin tapi yang digeber atau yang di apa namanya dimaksimalkan itu di pembakarannya. Iya, Jadi tetap aja jadinya kan defisit kan. jadinya Nah, defisit. kayak gitu. Jadi mikirnya saya gini, jadi saya tetap bisa makan banyak tapi nggak nggak kelebihan kalori gitu loh, ya kan, nggak surplus jadi kalorinya, jadi tetap aja defisit terus gitu kan. Nah, mungkin mungkin kayak gitu ya. Nah, Sejenis seperti itu. oke, Sejenis oke. seperti itu. Terus kita lagi. Jadi dalam waktu tempo 4 bulan ini memang awal mulanya itu saya sebenarnya mau usil nyoba timbangan. Oh, oke, Sampai oke. akhirnya keluar body fat 31. Buset. 31 Nggak ya. bisa ngaku anak fitness kan 31% itu. Terus sama Natalia, salah Ya. satu pegawai sini juga dibilang, Dok, ada event ini nih, mau coba ikut. Oke, Oh oke. boleh nih, kayaknya seru nih, mengulang 3 tahun yang 3 tahun lalu. yang lalu. Dan sebenarnya yang tak lakukan 3 tahun yang lalu pun sama. Jadi saya suka banget sepeda sebenarnya. Dan sudah 3 tahun lebih sepeda tidak tersentuh. Oh, iya, iya, iya. Akhirnya sekarang bahkan sampai tadi pagi saya masih setiap bangun tidur, saya akan kardio dengan sepeda. Oke, itu kondisi perut apa, Perut kondisi, kosong, oh, perut kosong ya. kondisi perut Nah, kosong. bisa teman-teman ini apa namanya, ini nih bisa teman-teman perhatikan. Jadi pada saat melakukan kardio itu usahakan pada saat perut kosong ya. Ya, Jadi lemaknya dipakai ya. menurut saya pembakarannya lebih maksimal. Lebih Karena itu maksimal tidak pembakarannya. akan terjadi pembakaran lemak. Lemak benar-benar yang jadi bahan bakar. Dan definisi kardio itu banyak. Dan ini banyak miskonsepsi kalau menurut saya. Karena ada yang bilang jogging itu kardio, sepeda itu kardio, renang itu kardio. Harusnya belajar lagi sih. Kardio itu kan kita harus meningkatkan heart rate kita minimal sampai Iya. zone 3, zone 4. Iya. Jadi kalau sepeda ya jangan sepeda santai, kalau jogging ya jangan jogging santai. Kita harus menaikkan heart rate. Oh, oke, Dan itu oke. saya pun kemarin selama 4 bulan saya melatih pace saya lagi dari dasar. Mulai dari yang cuma kuat 20 menit sampai akhirnya tuh di IG saya ada semua tuh saya Oh, sampai 5 jam, 6 jam. Bahkan saya goes dari rumah saya Klaten, saya goes sampai Bandara Nia, Klaten. saya sampai Boyolali, saya sampai Borobudur seperti itu. Oh iya. Kalau boleh tahu IG-nya apa nih, IG-nya? Biar nanti teman-temannya Eh bisa langsung ngecek ke IG-nya tuh. IG saya Adniko Yudhistira, NICKO YUDHISTIRA. Nah, di situ bahkan di history bawah itu memang perjalanan saya diet dan Oh, perjalanan saya fitness. tuh. Seperti itu. Teman-teman bisa ngecek tuh. Jadi
siapa tahu bisa dijadiin motivasi buat better body nantinya di 2021. Oke, terus cuma kardio aja latihannya, gimana lo latihannya? Nah, kalau pola latihan saya pun merubah. Jadi ketika saya 2017 saya mengakhiri masa obesitas saya itu menjadi kurus, Ya. itu saya latihan itu lebih mirip seperti powerlifter. Oh. Jadi di mana angkatan saya sangat berat dengan repetisi biasanya maksimal 3 sampai 4 dan makan pun benar-benar sangat surplus kalori sampai menghasilkan yaitu tadi obesitas lagi. Obesitas lagi ya. Obesitas Nah, terus lagi. yang mau saya tanyain, pada saat pertama kali dia nurunin berat badan, pakai fitness gak? Pakai fitness juga. Pakai fitness juga. Pakai fitness Oke. juga. Latihannya sama juga kayak gitu. Latihannya tidak seperti itu. Nah, makanya ini pola latihan saya 3 tahun 4 tahun yang lalu saya Berbeda ulang ya? lagi saat Oh, diulang ini. lagi sekarang. Oh. Sekarang saya main repetisi lebih panjang, biasanya antara 8 sampai 12. Terus juga fokus ke kontraksi otot, bukan lagi ke angkat beban. Oke. Terus ya seperti itu. Jadi hanya pagi fasting cardio, terus siang atau sore saya ke gym. Oke. Seperti itu. Terus dari pola makannya sekarang, pola Dari makannya pola gimana? makan. Kalau pola makan saya saat ini saya flexible diet karena menurut saya itu karena saya belum bisa seperti Pak Wayan ini ya, orang yang selalu gagal cheat meal, saya belum bisa. Saya lebih menerapkan ke flexible diet. Jadi pada dasarnya saya konsumsi kalori itu di kalori maintenance sekitar 3.100 sampai 3.200 kalori. Gitu ya. Seperti itu. Ya gede juga sih badannya. Oke. Nah, seperti itu. Saya 3.100 sampai 3.200 kalori. Iya. Terus tapi saya prioritasin sebisa mungkin itu tetap protein 1,5 sampai 2 kali berat badan. 1,5 sampai 2. Ya, jadi kalau memang mau apa sih namanya istilahnya tadi flexible diet, memang susahnya adalah kita harus rajin googling dan menimbang. Oh gitu. Ya, agar kalorinya kan pas. Beda kalau saya paling males tuh kayak gitu. Nah, makanya kalau saya prinsipnya cuma satu, defisit, udah itu aja. Nah, itu Pak Wayan. Saya pernah nyoba diet kayak Pak Wayan ini, saya stres. Stres ya. Nah, tapi kan kuncinya seperti ini Pak. Diet itu sebenarnya kan bebas kan ya. Tiap orang bebas memilih diet yang mereka mau. Bebas memilih, terus lakukan apa yang membuat kita nyaman, sehingga bisa panjang. Bisa panjang. Gitu. Akhirnya seperti itu, makanya saya dalam 4 bulan ini saya memilih flexible diet karena diet, itu membuat saya nyaman, dan kalau saya nyaman, hati senang, iya, latihan betul, pun happy. Betul. Latihan pun happy. Kalau saya kebalik, saya kalau makan yang jorok-jorok, hati nggak tenang, jadi nggak bikin happy. Tapi kalau diet, yang selalu gagal cheat meal, nah itu baru bikin saya happy tuh, kayak gitu. Terus apa namanya? Ketika melakukan penurunan ini, ada nggak kira-kira itu mengganggu kegiatan atau mengganggu aktivitas, kayak kan banyaknya juga nih ya teman-teman yang udah kerja, kira-kira mengganggu nggak itu? Sebenarnya gini, saya sering banget ketemu sama teman-teman rekan-rekan seprofesi saya, terutama yang mereka alasannya adalah tidak sempat ya. Sebenarnya pasti sempat. Toh sekarang kalaupun masuk kerja pagi tuh jam 7, luangkan waktu. Sekarang beberapa bulan ini sejak September kan 4:30 pagi sudah terang. Iya, Kan? pagi udah terang. Kita sekarang fasting cardio setengah jam cukup kok, 1 jam cukup kok. Gitu. Toh di gym kalau mau serius latihan 1 jam itu sudah ampun-ampunan. Iya, benar. Jadi kita cuma luangkan maksimal 2 jam sehari. Itu sudah lebih dari cukup kalau kita benar-benar serius. Iya. Menurut saya seperti itu sih. Gitu ya. Jadi gak ada alasan nih, jadi teman-teman ya, dokter Jiko juga kan termasuk sibuk nih sebagai seorang dokter kan, terus tetap bisa nurunin berat badan yang kalau menurut saya sih ekstrim ya, 15% itu. Ya. Jadi kalau saya mungkin dulu nurunin caranya mungkin berbeda-beda. Jadi teman-teman juga mungkin udah lihat di YouTube saya ya. Jadi tiap-tiap orang tuh mempunyai cara atau dietnya itu yang berbeda-beda, tergantung dia nyamannya atau enjoynya di mana. Iya, gitu. benar. Jadi kalau dokter Niko ini lebih ke apa tadi namanya? Saya menaikkan pembakaran. Terus dietnya juga flexible diet kayak gitu. Saya baru dengar tuh flexible diet. Ada emang ya? Ada Pak. Ada yang bilang itu salah satu diet paling modern karena kita hidup di zaman sekarang kan di mana kita dituntut cepat, kita dituntut apa, kadang-kadang
ketika kita mau meal prep sendiri, sometimes orang nggak sempet. Oh. Jadi kalau saya lebih milih, sometimes saya Google kalori apa semua 100 gram nasi. Iya, iya, Saya iya. akan bela-belain nimbang 100 gram nasi seberapa. Tetapi ketika kita sudah 2 kali 3 kali nimbang, kita udah akan paham kok Iya, sekali ambil. apal ya. Jadi sekali Nah, ambil udah apal. Sama juga saya juga ketika ngambil di ayam, pertama-tama emang saya timbangin. Ya, Tapi lama-lama udah tinggal gini doang. Karena apa udah apal. Sudah Tangannya hafal, ini sudah udah hafal. terbiasa. Baik itu apa namanya ayam ataupun nasi merah. Ya. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu tuh teman-teman. Jadi sedikit kita berbicara atau sharing bareng Dokter Niko ya yang kemarin sudah berhasil jadi juara 1 di apa namanya di event yang kita bikin di Double Gym ini, banyak-banyakan nurunin body fat. Oke, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat. Oke.